Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis taktik timnas versus Vietnam. Sebelum menonton analisis ini, teman-teman bisa flashback ke analisis di mana timnas diajar 4 gol oleh Vietnam. Yap, hasil 0-0 ini bukanlah hasil yang buruk jika kita mengingat kekalahan telak tersebut. Dan taktik STY di laga ini adalah respon taktik Vietnam di laga itu. Paling mencolok adalah penggunaan 3 backnya saat bertahan. Nah, bagaimana detail jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Timnas turun dengan 3 center back yang diapit wingback. Yang menarik adalah peran Dewangga. Dia lebih banyak terlihat sejajar back saat tanpa bola. Namun ketika build up, dia beroperasi lebih naik ke tengah. Peran ini layaknya libero di era 3 back klasik. Kemampuannya bertahan sekaligus membangun serangan membuat Dewangga terlihat nyaman memainkan peran ini. Gak heran jika dia didaulat sebagai man of the match pada pertandingan ini. Pembacaan arah bolanya pun baik ketika menjadi back. Secara umum, mekanisme taktik timnas mengubah formasi 4-3-3 jadi 4-1-4-1, lalu ke 5-4-1 dengan Dewangga yang drop ke center back. Karena lebih sering kena serang, jadinya timnas lebih banyak terlihat memakai 5-4-1 ini. Nah, pertanyaannya kenapa harus 5 back? Hal ini sebenarnya untuk menambal kekurangan di match sebelumnya. Yap, ini adalah potongan dari match sebelumnya di mana Indonesia bertahan dengan 4-4-2. Taktik Vietnam adalah melakukan overload di sayap guna menarik pertahanan timnas ke sisi tertentu. Dalam hal ini ditarik ke sisi kiri. Di saat bersamaan pula, wingback kiri terjauh akan siap masuk atau menerima switch. Kita lihat Karena harus bergeser di sisi jauh dari pertahanan timnas kosong. Juga ada impact dari pemain tengah yang nggak bergeser sehingga menimbulkan lubang di tengah yang bisa diekspos. Jika kita lihat cara bertahan timnas di laga ini, maka taktik bertahan ini untuk menutup wide overload Vietnam, sekaligus mengantisipasi jika melakukan switch ke sisi lain. Kita lihat pemain nggak kalah jumlah dan sisi terjauh bola masih terjaga. Respon taktik yang jitu dari Sintayong. Jika berbicara kelemahan, salah satunya jarak antar lini belakang dan tengah sehingga menimbulkan celah. Lini tengah juga beberapa kali dieliminasi sehingga back harus step up untuk press. Namun shape di belakang sebetulnya masih terjaga sehingga Vietnam lebih sering melakukan long shot. Memang dengan kualitasnya, Vietnam beberapa kali tetap bisa menembus pertahanan. Namun aksi bertahan para pemain di kotak penalti sangat baik di laga ini. Catatan ruang taktik antar lini harus koordinasi untuk press ke depan atau membentuk blok rendah ke belakang. Jika pergerakan kompak naik dan turun, maka ruang antar lini akan sulit diekspos. Hal positif ditunjukkan saat lini tengah timnas bergeser untuk menutup wide overload. Vietnam akan mengubah lewat backnya yang naik lalu melancarkan serangan dari sisi lainnya. Namun lini tengah timnas selalu turun rapat saat lawan masuk ke kotak penalti. Kemampuan untuk merapat saat blok rendah ini yang menyulitkan Vietnam juga. Kelemahan timnas lainnya adalah ketika memegang bola. Pemosisian sering nggak terkoneksi antar pemain, terutama saat bangun serangan. Hal ini juga yang membuat timnas kesulitan melakukan progresi meski mencoba memasukkan Evan Dimas di babak kedua.
juga Vietnam yang sama menggunakan 3 back sehingga rapat di belakang. Pemilihan taktik STY di sini memang kurang populer khususnya bagi fans yang ingin memainkan sepak bola menyerang. Namun hal ini menunjukkan perspektif manajer dengan penonton bola biasa yang berbeda. Beda kualitas membuat STY memilih bermain reaktif dengan menguatkan aspek bertahan. Ditambah taktiknya menggunakan Dewangga juga berhasil meski ada beberapa catatan terutama saat memegang bola atau menyerang. Bagi ruang taktik ini adalah strategi realistis yang dijalankan dengan baik khususnya pada aspek bertahan. Kredit tetap kita berikan ke timnas di laga ini. Namun laga berat menanti selanjutnya. Timnas nggak bisa bertopang hanya pada aspek bertahan saja. Bangun serangan dalam menyerang dan transisi melakukan serangan balik harus juga diperbaiki. Atau timnas bisa mencuri dari set piece.